Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18002041. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi bank dan lembaga keuangan mengenai pasar modal. Di dalam pasar modal yang saya akan bahas yaitu yang pertama pengertian pasar modal, yang kedua adalah instrumen pasar modal, yang ketiga adalah para pemain di dalam pasar modal, yang keempat adalah lembaga yang terkait di dalam pasar modal, yang kelima adalah proses emitem, dan yang terakhir adalah pasar perdana atau primary market. Langsung saja kepada pembahasan materinya. Oke, jadi baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materinya. Yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Yang berikut adalah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ini dibagi menjadi dua, yaitu saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi tersebut yang dimilikinya. Yang berikut adalah para pemain pasar modal. Para pemain pasar modal ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama emitem. Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa efek itu disebut emitem. Emitem melakukan emisi dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan atau saham atau utang yang disebut juga obligasi. Yang berikut adalah investor. Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal tersebut dapat juga disebut investor. Yang ketiga adalah lembaga penunjang. Jadi di samping ada pemain utama di dalam pasar modal, maka pemain lainnya yang berturut melancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Jadi fungsi dari lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emitem maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Yang berikut adalah lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Jadi lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal itu yang pertama adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah di sini terdiri dari yang pertama adalah Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM merupakan lembaga yang mengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Jadi tugas dari lembaga ini yaitu yang pertama membina pasar modal, yang kedua mengatur pasar modal, dan yang ketiga adalah mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. Lembaga pemerintah yang kedua itu yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Jadi tugas dari BKPM di sini adalah memberikan izin untuk berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan go publik. Jadi izin penanaman modal harus dikeluarkan oleh BKPM yang memuat antara lain yaitu yang pertama komisi dan jumlah dana investasi, yang kedua besarnya modal dasar perusahaan, yang ketiga adalah batas waktu penyetoran modal, dan yang terakhir adalah komisi pemegang saham. Terus lembaga pemerintah yang berikut adalah Departemen Teknis, yaitu pemberian izin usaha tergantung dari bidang usaha masing-masing. Setiap bidang usaha izin dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Jadi adapun izin usaha yang dikeluarkan oleh departemen untuk
untuk bidang usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan melalui Bank Indonesia. Yang kedua adalah izin usaha di bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan. Yang berikut adalah izin usaha di bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan masih ada beberapa lagi yang lainnya. Yang berikut adalah lembaga pemerintah. Yang berikut yaitu Departemen Kehakiman. Jadi bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sebelum didirikan, maka ada anggaran dasar perusahaan tersebut terlebih dahulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Adapun tugas Departemen Kehakiman adalah menegaskan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah modal dan komposisinya. Yang kedua, jumlah modal yang telah disetor. Yang ketiga adalah susunan dewan direksi. Yang keempat adalah jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing. Yang terakhir adalah pelaksanaan RUPS. Yang kedua adalah lembaga swasta. Jadi lembaga-lembaga swasta di sini yang pertama adalah notaris. Jadi notaris ini bertugas untuk mencatat pencatatan yang sah secara RUPS. Dan di sini catatan yang perlu disahkan oleh notaris adalah yang pertama itu membuat berita acara RUPS, yang kedua menyusun setiap keputusan dalam RUPS, yang ketiga meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS seperti keabsahan persiapan RUPS, keabsahan para pemegang saham. Yang terakhir adalah meneliti perubahan anggaran. Yang kedua adalah konsultan hukum. Jadi sini konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan. Yang berikut lembaga swasta yang berikut adalah penilai. Penilai yaitu untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya yang diperlukan jasa penilai yang profesional. Yang berikut adalah konsultan efek. Konsultan efek di sini bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emitem. Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang yang pertama itu jasa dana yang diperlukan, yang berikut adalah pemilihan sumber dana yang diinginkan, dan yang terakhir adalah struktur permodalan yang tepat. Yang berikut adalah proses emisi. Adapun prosedur dan tahap emisi sebagai berikut. Yang pertama itu tahap persiapan. Jadi sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak menjadi modal di pasar adalah melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di dalam rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh para pemegang saham akan dibicarakan antara lain yaitu tujuan mencari modal di pasar modal, jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. Yang kedua adalah penyampaian letter of intent. Jadi hasil rapat yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham dituangkan dalam surat ini, kemudian diajukan kepada Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang berikut adalah penyampaian pernyataan pendaftaran. Langkah selanjutnya setelah menyampaikan letter of intent adalah menyiapkan pernyataan pendaftaran. Penyampaian pernyataan pendaftaran tersebut memuat informasi tentang data manajemen dan komisaris, data pemegang struktur modal, kegiatan usaha emitem, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi. Yang berikut adalah evaluasi oleh Bapepam. Kemudian apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah terpenuhi, maka Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh Bapepam meliputi kelengkapan dokumen.
Oke, yang berikut yang kita akan bahas adalah pasar perdana. Jadi, pasar perdana itu setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua Bapepam mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus, yang kedua masa penawaran, yang ketiga masa penjatahan, yang keempat masa pengembalian, yang kelima penyerahan efek, yang keenam pencatatan efek di bursa, dan yang terakhir adalah pasar sekunder. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai bursa efek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.